teman-teman, saya Kadek Dani Bramantara Putra, absen 19 kelas 11 MIPA 7. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tuntas semua persoalan-persoalan yang ada pada soal ulangan harian atau penilaian harian fisika mengenai materi keseimbangan benda tegar dan titik berat pada sebuah benda. Nah, tanpa basa-basi yang lama, langsung saja kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah batang homogen dengan berat 50 Newton dipasang di dinding dan ditahan dengan seutas tali. Panjang AB adalah 100 cm dan AC 75 cm. Pada ujung batang dipasang beban seberat 100 Newton. Jika sistem dalam keadaan seimbang, tentukan tegangan tali. Pada soal nomor 1 ini, langkah pertama yang kita buat adalah menggambar gambarnya dulu. Pada soal diberi sebuah batang homogen, di mana batang homogen ini diikat pada sebuah tali, seutas tali, sehingga membentuk sudut 30 derajat. Dan di sini titik O, sedangkan di sini adalah titik A. Dan di sini, di ujung batang homogen ini merupakan titik B. Dan di sini, pada titik B ini dipasang sebuah beban dengan berat sebesar 100 Newton. 100 Newton. Oke. Nah, di sini merupakan titik C. Berat dari batang homogen ini adalah 50 Newton. 50 Newton berat batang homogennya. Dan di sini membentuk sudut siku-siku. Dan di sini saya berikan titik P sebagai pusat masanya. Sehingga di sini titik P ini dia akan menjaga batang ini agar tetap seimbang. Kemudian panjang titik A, titik AB adalah 100 cm dan titik AC adalah 75 cm. Nah, setelah menggambar, kita langsung masukkan caranya. Nah, langsung saja setelah menggambar kita masukkan rumus ekuivalen T atau ekuivalen torsi sama dengan 0. Mengapa harus menggunakan ekuivalen torsi atau sama dengan 0? Ekuivalen torsi sama dengan 0 karena pada kesetimbangan benda tegar memiliki dua syarat, yaitu gaya yang bekerja pada sebuah benda harus 0 dan juga jumlah torsi yang bekerja pada benda tersebut harus 0. Jadi setelah memasukkan ekuivalen torsi atau jumlah torsi sama dengan 0 ini, kita masukkan weight B kali panjang AB ditambah weight D dikali panjang AP sama dengan T sin 30 derajat kali panjang AC. Nah, gaya berat B ini merupakan gaya berat beban. Gaya berat pada gambar atau pada soal adalah 100 Newton dikali dengan panjang batang AB-nya adalah 100 cm. Kita ubah satuannya ke meter, jadi 1 meter kali 1 meter kali weight B kecil. Ini artinya gaya berat
pada benda batang homogen, yaitu 50 Newton. Dikali dengan panjang AP. AP ini setengahnya ya. Dia merupakan setengah dari AB, sehingga 50 kali setengah sama dengan sin 30 derajat setengah T setengah dikali 3/4 panjang AC. Panjang AC nya adalah 3/4. Lalu kita operasikan saja penjumlahannya atau perkaliannya. Ini 100 kali 1 100 tambah 50 kali setengah 25 sama dengan torsi atau T 3/8. Nah, setelah ini kita jumlahkan menjadi 125 sama dengan T kali 3/8 sama dengan T 125. 3/8 ini kita pindah, 3/8 ini kita pindah ke kiri sehingga dibagi sehingga menjadi 125 kali 8 bagi 3. T sama dengan 333,33 Newton. Jadi jadi besar tegangan tali di sini, tegangan tali atau T yang mengikat atau memegang batang homogen tersebut adalah sebesar 333,33 Newton. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Tentukan koordinat titik berat bangun di bawah ini. Nah, pada soal nomor 2 ini kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini diberikan sebuah bangun datar pada sebuah koordinat. Baik, saya gambar dulu untuk memudahkan teman-teman memahaminya. Di sini titik 0, ini sumbu Y, di sini sumbu X, dan di sini ada titik 2, 4. Ini sumbu Y-nya ada titik 4 dan titik 7. Di sini agar lebih tepat nih. Nah, setelah saya selesai menggambar, langsung kita masuk ke tahap penyelesaian. Kita cari dulu titik beratnya. Titik berat sumbu X itu adalah 2. Kemudian kita cari titik berat sumbu Y. Nah, jika soal seperti ini, yang harus kita cari adalah berat sumbu X dan sumbu Y-nya. Karena yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah titik koordinat titik berat pada bangun datar ini. Nah, setelah sumbu X kita sudah ketahui yaitu 2, langsung kita lanjut ke titik berat pada sumbu Y. Nah, sumbu X ini didapatkan 2. Sumbu X ini 2 karena titik berat pada sumbu X ini dia 2 karena 4 dibagi 2 sehingga hasilnya 2. Kemudian kita cari titik berat sumbu Y. Titik berat sumbu Y kita harus mencari Y1 dan Y2 nya. 2 komponen ini sangat penting. Selain itu juga kita harus mencari A1 dan A2 nya. Oke. Nah, Y1 ini Y1 sama dengan 2. Mengapa? Karena 4 dibagi 2
hasilnya 2. Kemudian kita cari Y2. Nah, untuk Y2 ini kita harus menggunakan rumus dari benda homogen bangun datar segitiga, yaitu 1/3 dikali 3 ditambah 4. Kita harus menggunakan 1/3 karena ini rumusnya untuk bangun datar homogen segitiga. Nah, 3 ini kita dapatkan dari hasil pengurangan antara 7 dengan 4. Dan 4 ini adalah ini. Baik, langsung saja ini kali 1 jadinya 5. Jadinya Y2 kita sudah temukan 5. Lanjut ke A1 dan A2. A1 dan A2. A1 dan A2 ini merupakan luas dari bangun datar ini. Nah, pada gambar ini terdapat 2 bangun datar gabungan, yaitu persegi dan persegi panjang. Untuk A1 ini saya ambil perseginya. Jadi bangun datar jadi besar A1 nya adalah 16. Mengapa? Karena di sini rumus luas dari persegi adalah panjang sisi kali sisi. Jadi sisi ini 4 dikalikan dengan 4 didapatkan 16. Kemudian kita cari A2 nya. A2 ini saya pakai bangun segitiganya. Jadi rumus setengah kali alas kali tinggi didapatkan setengah alasnya adalah 4, alas segitiganya adalah 4, ini 4, jadi ini 4. Oke. Kemudian kali tingginya ini adalah ini ya 3 kali tinggi. Jadi kita masukkan saja setengah kali alasnya 4 kali tingginya 3 sama dengan coret-coret 2 jadinya 6. Jadi sudah didapatkan bahwa T2 nya itu adalah 6. Nah, sekarang kita setelah mendapatkan Y1, Y2, A1 dan A2, kita masuk ke rumus Y sama dengan A1 dikali Y1 tambah A2 dikali Y2 bagi A1 ditambah A2 sama dengan, tinggal masukkan saja deh rumusnya yang sudah, tinggal masukkan saja hasil yang kita dapatkan tadi ke dalam rumus ini. Jadi A1 nya tadi kita dapat berapa? 16 kali Y1 nya kita dapat berapa? 2 tambah A2 nya berapa? 6 kali Y2 nya 5. Oke. A1 tambah A2 16 tambah 6. Jadi 62 tambah 62 bagi 22. Nah, hasilnya itu adalah 2,8. Nah, jadi untuk sumbu Y nya kita sudah dapat 2,8. Jadi titik koordinatnya adalah X, Y sama dengan 2,8. Jadi bangun datar, jadi titik berat dari koordinat bangun dua bangun datar ini adalah berada pada titik X yaitu 2 dan Y 2,8. Jadi sekian dari video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon permaklumannya. Sekian, terima kasih.